Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun, salam olahraga. Yang terhormat, dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Heru Sulistianto SPD Moraipo. Yang saya hormati dosen pembimbing 2, Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIVP. Yang saya hormati dosen pembahas, Bapak John Siswayo MPD. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak John Siswayo MPD yang telah berkenan hadir pada ujian komprehensif saya pada pagi hari ini. Saya berterima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing 1 Bapak Dr. Heru Sulistianto SPD Moraipo yang telah membimbing saya, memberikan masukan serta kritikan dalam penyelesaian skripsi ini. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Muhammad Fajri Rivaldo MPD AIPP yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati, memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Baiklah, di sini saya akan langsung memaparkan materi presentasi dari ujian komprehensif saya. Yang pertama itu ada abstrak. Yang pertama ada masalah penelitian, kemudian metode penelitian, dan hasil penelitian. Latar belakang teoritis, menurut Prastowo 2011, bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang tersusun secara sistematis yang digunakan guru peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menurut Majid 2013, bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Kemudian ada empiris, pembelajaran PJOK di SMP Negeri 4 Bandar Lampung memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, guru lebih sering mengajarkan teori daripada mempraktikkan gerakan pencaksilat dikarenakan kondisi fisiknya. Yang kedua, bahan ajar digunakan konvensional. Dan yang terakhir, keterbatasan fasilitas sekolah, tidak memiliki ruang yang cukup luas atau peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan fisik pencaksilat. Dan regulasi, peraturan pemerintah Indonesia mendorong penggunaan teknologi dalam pendidikan, yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2020. Pentingnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pendidikan, salah satunya bahan ajar yang konvensional. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa SMP kelas 8 Negeri 4 Bandar Lampung. Dan yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site. Dan yang ketiga, bagaimana respon siswa pada bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan kelayakan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan respons siswa terhadap bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengembangan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Site di kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung, serta memberi inovasi bagi penelitian pengembangan dalam dunia pendidikan. Manfaat praktis bagi guru, yang pertama, menambah ketersediaan bahan ajar mengenai pencaksilat berbasis Google Site pada siswa kelas 8, memotivasi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang ketiga, menambah pengetahuan dan bahan ajar elektronik berbentuk web Google Site. Bagi siswa, membantu siswa dalam mengetahui dan memahami materi pencaksilat. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama, bahan ajar, yang kedua Google Site, yang ketiga pencaksilat, yang keempat penelitian relevan, dan yang kelima
Kerangka berpikir, yang pertama siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pencaksilat yang sifatnya praktis melalui media pembelajaran konvensional seperti buku, teks, dan papan tulis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan belum memanfaatkan potensi kemajuan teknologi. Jadi diperlukan solusi pengembangan bahan ajar pencaksilat berbasis Google Set. Bahan ajar pencaksilat berbasis Google Set di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kemudian ada validasi ahli, uji coba produk bahan ajar pencaksilat berbasis Google Set, dan dihasilkan produk bahan ajar pencaksilat berbasis Google Set yang layak dan dapat digunakan di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Untuk metode penelitian, saya memilih metode ADI, yaitu Analysis, Design, Development, dan Implementation. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pengembangan ADI. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian produk akhir dari penelitian ini adalah bahan ajar e-learning materi pembelajaran pencaksilat yang dapat diakses menggunakan tautan dimanapun dan kapanpun saja, atau scan barcode. Pada tahap analisis. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara ke pendidik PJOK di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Berdasarkan wawancara dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru sangat mendukung pengembangan bahan ajar e-learning pencaksilat berbasis Google Set. Metode pembelajaran saat ini dirasa belum optimal karena keterbatasan waktu, cuaca, dan ketiadaan bahan ajar yang memadai. Sementara itu, siswa menghadapi kesulitan dalam menghafal gerakan memahami posisi tubuh yang benar. Oleh karena itu, bahan ajar e-learning yang memuat video, teks, gambar sangat diperlukan. Kesiapan siswa dalam menggunakan teknologi menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam menunjukkan potensi yang besar untuk diterapkan inovasi secara efektif di lingkungan sekolah. Bahan ajar e-learning dapat menjadi solusi praktis dan modern untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pencaksilat di sekolah. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap perencanaan. Tahap desain atau perencanaan dilakukan dengan menggunakan dua tahap, yaitu yang pertama penyusunan rancangan bahan ajar e-learning, dan yang kedua mendesain visualisasi bahan ajar e-learning. Tahap pertama pada tahap perencanaan ini yaitu menyusun materi pencaksilat. Pada langkah pertama, peneliti berfokus pada materi pencaksilat. Peneliti menggunakan berbagai macam referensi untuk menyusun materi pencaksilat. Selain itu, peneliti juga menyusun uraian nama dan disajikan dalam bentuk gambar. Bahan ajar learning yang disusun juga disajikan dalam bentuk video orisinil yang peneliti buat dengan menggambarkan setiap gerakan secara rinci. Video tersebut akan membantu peserta didik untuk mempelajari setiap gerakan dengan jelas. Berikutnya adalah video-video yang saya buat dengan saya pribadi. Ini ada beberapa video tendangan, pukulan, sikap pasang, tangkisan, tendangan lurus, tendangan sabit, dan yang lain-lain. Kemudian masuk di tahap kedua dari tahap perancangan tersebut, yaitu mendesain visualisasi bahan ajar. Pada langkah kedua, peneliti mendesain visualisasi bahan ajar learning. Desain visualisasi bahan ajar learning meliputi penentuan jenis icon dan gambar pendukung yang dibutuhkan, desain gambar, dan desain video 13 pencaksilat. Desain visualisasi dibuat menggunakan platform Canva. Platform ini menyediakan berbagai macam elemen icon atau gambar yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti menggunakan Canva. Platform Canva memberikan kemudahan dalam menciptakan desain. Melalui platform ini, pengembang bisa memanfaatkan berbagai template, elemen grafis, dan tools desain ini menghasilkan gambar yang konsisten sesuai dengan visualisasi yang diinginkan oleh peneliti.
Hasil desain ini kemudian diintegrasi ke bahan ajak learning yang dikembangkan menggunakan platform Google Sites sehingga peserta didik dapat memperoleh pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Bahan ajak e-learning dikembangkan menggunakan platform Google Sites yang terdiri dari menu, home, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, video pembelajaran, dan Blosium. Berikut ini adalah ikon-ikon, kumpulan logo bahan ajak learning, kumpulan gambar pendukung bahan ajar, kemudian kumpulan desain video 13. Pada tahap ketiga, tahap pengembangan. Tahap ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pengembangan produk bahan ajak learning pencaksilat dan validasi dengan 4 validator. Ahli materi, ahli bahasa, ahli media pembelajaran, dan ahli pendidikan PJOK. Pengembang produk, flashcard, pelantik melakukan 9 langkah. Jadi saya melakukan 9 langkah dengan menggunakan platform Google Sites. Yang pertama, masuk atau login ke akun Google. Yang kedua, mengakses Google Form, mengakses Google Sites. Kemudian yang ketiga, membuat judul, nama situs, dan tema bahan ajak learning. Yang keempat, menambah logo dan majak learning. Yang kelima, menambahkan halaman. Dan yang keenam, menambahkan teks di halaman platform Google Sites. 7. Menambahkan video dalam platform YouTube.com. 8. Menambahkan video di halaman platform Google Sites. Dan yang ke-9 yaitu publishkan situs. Pada tahap pengembangan, yang kedua yaitu validasi pembelajaran oleh ahli materi. Pada tahap validasi dilakukan oleh ahli materi untuk mengetahui kelayakan bahan ajak learning materi pelajaran pencaksilat yang dikembangkan oleh ahli materi pada penelitian ini yaitu Dr. Van Nurseto, MPSI AIFO, dosen pendidikan jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Validasi dilakukan pada tanggal 9 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 12 indikator penilaian. Validasi ahli materi mendapat nilai rata-rata 3,8 atau 96% dengan kategori sangat layak. Hasil validasi dapat dilihat pada tabel yang di sebelahnya. Masih di tahap pengembangan, validasi media pembelajaran oleh ahli bahasa. Pada tahap validasi dilakukan oleh ahli bahasa untuk mengetahui kelayakan bahan ajak learning materi pencaksilat yang dikembangkan. Ahli bahasa pada penelitian ini yaitu Bapak Bambang Riyadi, SPD MPD, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Validasi dilakukan pada tanggal 11 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 12 indikator penilaian. Validasi ahli bahasa mendapatkan nilai rata-rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Masih di tahap pengembangan, validasi media pembelajaran oleh ahli pembelajaran. Pada tahap validasi dilakukan oleh ahli media pembelajaran untuk mengetahui kelayakan bahan ajak learning pencaksilat yang dikembangkan. Ahli media pembelajaran pencaksilat ini adalah Bapak Dr. Bayu Saputra, SPD MPD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Validasi ahli media pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 3,9 atau 97,5 dengan kategori sangat layak. Kemudian yang terakhir yaitu validasi media pembelajaran oleh pendidik. Pada tahap validasi dilakukan oleh pendidik PJOK untuk mengetahui kelayakan bahan ajak learning pencaksilat yang dikembangkan. Pendidik PJOK pada penelitian ini adalah Bapak Reza Nardana SPD yang bertugas di SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Validasi dilakukan pada tanggal 16 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 10 indikator penilaian. Validasi pendidikan PJOK mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 95% dengan kategori sangat layak. Kemudian masuk di tahap 4, implementasi. Setelah tahap pengembangan yaitu tahap implementasi atau tahap uji coba.
di lapangan terkait produk bahan ajar learning materi pencaksilat yang dikembangkan. Implementasi ini dilakukan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Hasil dari pengujian ini digunakan dalam evaluasi produk sehingga peneliti dapat mengetahui perkembangan peserta didik dalam menguasai pencaksilat. Tahap uji coba pada penelitian ini dilakukan 2 kali, yaitu dengan uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Pada tahap implementasi dilakukan 2 kali uji coba. Yang pertama uji coba skala kecil, hasil diperoleh dari uji coba dilakukan terhadap 10 orang peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Uji coba dilakukan pada tanggal 19 April 2025. Lembar kuesioner terdiri dari 8 indikator dengan rata-rata nilai 3,8 atau 90% dengan kategori sangat layak. Kemudian uji coba skala besar dilakukan pada 30 orang peserta didik di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, dilakukan pada tanggal 21 April 2025. Kuesioner terdiri dari 8 indikator dengan rata-rata nilai 3,56 atau 89% dengan kategori sangat layak. Kemudian masuk di tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan pada bahan ajar yang telah dikembangkan. Evaluasi bahan ajar pada materi pencaksilat dilakukan dengan memperbaiki produk berdasarkan saran pada ahli. Saat validasi, berikut pembahasan produk berdasarkan masukan dari ahli bahasa dan ahli media. Yang pertama, revisi produk berdasarkan ahli bahasa. Ahli bahasa memberikan 2 jenis masukan terhadap media e-learning yang dikembangkan, yakni perbaiki kesalahan pemakaian tanda baca seperti titik, koma, dan titik 2 seperti pada materi pembelajaran sikap kuda-kuda. Pada setiap awalan uraian dengan diganti, yaitu dilakukan dengan cara tambahkan diksi penguraian dengan baik pada setiap awalan sebelum menguraikan. Pada subbab sikap pasang, tangkisan, elakan, pukulan, ikon home lebih baik dihapus atau diganti dengan petunjuk pembelajaran setelah memperoleh kritik dan saran daripada ahli. Peneliti melakukan perbaikan atau revisi sesuai dengan kritik dan saran tersebut. Inilah tampilan sebelum direvisi dan sesudah direvisi. Kemudian masuk di tahap evaluasi, yaitu revisi produk berdasarkan ahli materi. Ahli materi memberikan beberapa masukan. Yang pertama, perlu ditambahkan navigasi. Kemudian 2, logo kurang terlihat jelas, sebaiknya diturunkan ke bawah lagi agar terlihat jelas, lalu ditambahkan logo Kementerian Unila dan FKIP. Tulisan awal pencaksilat, huruf I harus memakai huruf kecil. Setelah memperoleh kritik dan saran, ahli peneliti melakukan perbaikan atau revisi dengan kritik dan saran tersebut. Ini adalah tampilan setelah mendapat masukan dan revisi dari ahli media pembelajaran sebelum revisi dan sesudah revisi. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal berikut. Yang pertama, proses pengembangan bahan e-learning materi pencaksilat berupa tautan yang dapat diakses menggunakan gawai atau laptop menggunakan 5 tahap, yaitu analisis, desain, development, dan evaluation. Analisis yaitu perancangan, yaitu menyusun rancangan awal e-learning menggunakan 2 langkah. Penyusunan pertama menyusun bahan e-learning pencaksilat. Langkah kedua mendesain ikon gambar yang dibutuhkan untuk bahan e-learning menggunakan Program Canva sesuai dengan storyboard yang sudah dibuat sebelumnya. 3. Development, tahap pengembangan, yaitu merealisasikan rancangan desain sehingga menjadi sebuah bahan ajar e-learning menggunakan platform Google Sites. Dan validasi produk oleh ahli materi, ahli bahasa, ahli media, dan ahli pendidik.
Pada tahap implementasi yaitu uji coba produk di lapangan, skala kecil dan skala besar. Kemudian ada tahap evaluasi yaitu pembagian angket, validasi peserta didik untuk menilai bahan ajar learning, melakukan revisi berdasarkan saran para ahli, dan menyempurnakan produk yang sudah dikembangkan. Kemudian yaitu bahan ajar learning yang dikembangkan sangat layak sebagai bahan ajar pembelajaran PJOK berdasarkan validasi ahli materi mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 96% dengan kategori sangat layak. Validasi ahli bahasa mendapatkan nilai rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Validasi ahli media pembelajaran mendapatkan nilai rata-rata 3,9 atau 97,5 dengan kategori sangat layak. Validasi pendidikan PJOK mendapatkan nilai rata-rata 3,8 atau 95% dengan kategori sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar learning pencaksilat menggunakan Google Set untuk siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Bandar Lampung sangat layak digunakan. Jika bahan ajar learning dikembangkan mendapat respon yang baik dari peserta didik, satu uji skala kecil dengan 10 peserta didik dengan mendapatkan nilai rata-rata 3,6 atau 90% dengan kategori sangat layak. Sedangkan uji coba skala besar dengan 30 peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 3,56 atau 89 dengan kategori sangat layak. Selain itu, masukan terkait kekurangan bahan ajar learning yang dikembangkan sudah ditindaklanjuti di tahap evaluasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan penyampaian kata, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.